خصوصا مصنف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله العزيز العليم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين والدهر الدهر. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur dan diberikannya kita kesehatan. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri saat ini adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang melakukan ketaatan. Di antara taat yang sudah kita lakukan tadi yakni adalah sembahyang berjamaah, dan pada saat ini sambil kita menunggu-nunggu masuknya waktu sembahyang Isya, kita sama-sama mendengarkan, mengkaji ilmu agama, yaitu ilmu masalah fikih muamalah, yang mana fikih muamalah ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari bersama. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya jual beli itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, rukun jual beli adalah orang yang melakukan jual beli atau orang yang bertransaksi, atau disebut juga orang yang berakad. Dan orang yang berakad atau orang yang melakukan transaksi jual beli ini ada 2, yaitu penjual dan pembeli. Adapun rukun kedua itu adalah barang yang dijual belikan atau barang yang ditransaksikan. Barang yang dijual belikan ini ada 2 macam juga, yaitu barang yang ditukar dan duit yang menjadi bayaran. Dan rukun yang ketiga nanti adanya sigat atau akad yang mencakup ijab dan qabul. Itulah 3 rukun jual beli, yang mana setiap ada jual beli pasti ada yang 3 macam itu. Kalau salah satunya hanya kadeda, barangnya kadeda misalkan, atau orang yang berjual beli kadeda, maka tidak terwujud, tidak terlaksana yang namanya jual beli. Masing-masing daripada 3 rukun itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan jual beli, agar jual beli kita sah dan tidak menjadi dosa. Kalau tidak sah berarti haram, berarti jadi dosa. Nah, jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli kita itu adalah sah. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan syarat-syarat orang yang boleh melakukan transaksi jual beli. Minggu tadi dijelaskan ada 4 syarat-syaratnya. Yang pertama, orang itu harus balik. Yang kedua, orang itu harus berakal. Yang ketiga, orangnya itu harus rasyid. Arti rasyid itu bisa mengelola harta, bisa mengikuti duit sudah. Yang terakhir yang ulun sebutkan pada minggu sebelumnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus melihat. Nah, walaupun nantinya ada pendapat yang mengatakan orang buta itu masih sah jual beli. Nah, jadi dari syarat-syarat yang telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, 3 syarat utama itu harga mati, kada boleh kadeda. Kenapa? Orang yang melakukan transaksi jual beli baik sebagai pembeli atau penjual, inya harus balik sudah orangnya, harus berakal dan harus rasyid. Cuman sudah ulun beri solusi di pertemuan sebelumnya bagaimana jual beli anak-anak kita yang di sekolahan misalkan, yang mana inya kemungkinan kan belum balik. Nah, ada pada pertemuan sebelumnya solusinya. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan membahas syarat-syarat daripada rukun yang kedua, yaitu rukun
barang yang ditransaksikan atau disebut ma'qud alaih. Barang yang ditransaksikan tadi mencakup dua macam, barang yang dijual dan duit yang atau bayaran yang boleh dijadikan sebagai bayaran. Nah, jadi apa-apa barang yang boleh dijual, napa-napa syaratnya, dan apa-apa saja sesuatu yang bisa kita jadikan bayaran pada jual beli kita. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Jadi kada semua barang boleh dijual, kada semua barang boleh kita tukari, kada beratan barang juga boleh kita jadikan sebagai bayaran. Nah, apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang boleh kita tukari, dan apa saja yang boleh dijadikan bayaran, ini ada syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ada 6. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kita berbelanja. Napa-napa bayaran yang boleh kita jadikan sebagai bayaran, dan apa saja barang yang boleh kita tukari. Namanya kita sebagai penjual, kita harus memperhatikan apa saja barang yang boleh kita jual. Ada 6 syaratnya. Yang pertama, barang yang dijual itu harus bermanfaat menurut syarat. Jadi ada manfaatnya, dan manfaatnya pun harus dibolehkan, dihalalkan menurut syarat. Ini yang pertama. Jadi kita kada boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, syarat barang yang ditransaksikan itu harus dikuasai oleh orang yang berakad. Arti dikuasai itu barang itu milik inya seorang, atau inya menjadi wakil daripada pemiliknya. Jadi karyawan misalkan di toko, kan karyawan itu inya hanya menjualkan barang yang dijual lain milik inya, tapi inya diwakilkan oleh pemiliknya untuk menjualkan barang-barang yang ada di toko itu. 2 syaratnya. Yang ketiga, mampu diserahkan atau mampu diambil oleh pembelinya bagi barang yang dijual, dan mampu diserahkan atau mampu diterima oleh si penjualnya bagi bayaran. Jadi kita kada sah menjual barang yang tidak mampu diserahkan. Yang keempat, syaratnya adalah barang itu sudah diqabat atau sudah diterima daripada pemilik sebelumnya. Yang kelima, syaratnya barang itu dilihat atau diketahui kadarnya. Yang keenam, barang yang boleh dijadikan jual beli atau yang boleh dijadikan bayaran itu barangnya suci. Nah, jadi ada 6 macam ini yang harus diperhatikan, yang harus kita ingat. Apa saja syaratnya barang yang boleh kita jual atau sesuatu yang boleh kita jadikan bayaran. Ada 6. Yang pertama tadi bermanfaat. Yang kedua, barang itu ada si penjualnya atau si pembayarnya memiliki kekuasaan kepada barang itu, baik dengan dimilikinya atau barang itu diizinkan oleh pemiliknya. Yang ketiga, syaratnya tadi mampu diserahkan, sehingga barang yang tidak mampu diserahkan kepada si pembeli kada sah dijual. Yang keempat, syaratnya apa? Barang yang dijual tadi sudah diterima daripada pemilik sebelumnya. Yang keenam, barang itu sudah. Yang kelima, barang itu dilihat. Jadi kada sah nantinya menjual barang yang kada dilihat atau minimal kadarnya diketahui. Dan yang terakhir, barang yang kita jual atau sesuatu yang kita jadikan bayaran itu bendanya suci. Nah, jadi kita kada sah menjual najis. Nah, ini kesimpulannya dulu. Nah, baru kita bahas satu persatu. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Adalah kira-kira barang tapi kada ada manfaatnya. Banyak kayak lo batuk sebiji kada ada manfaatnya, beras sebuting kada ada manfaatnya, samot kada ada manfaatnya juga sebuting. Menjual lalat misalkan nyamuk kada ada manfaatnya. Nah, kita menjual barang yang kada ada manfaatnya itu tidak sah. Nah, jadi tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti lalat misalkan, nyamuk dan lain-lainnya. Atau memiliki manfaat tapi manfaatnya itu diharamkan oleh syariat. Jadi barangnya ada manfaatnya, cuman manfaat daripada barang itu tidak dihalalkan atau diharamkan oleh syariat. Apa contohnya? Seperti alat-alat musik yang diharamkan. Ada alat-alat musik yang diharamkan, itu ketika kita jual kada sah jual belinya.
Kenapa? Walaupun ada manfaatnya digunakan untuk bermain musik, cuman karena main musiknya itu diharamkan sehingga maka kadesah jual belinya. Nah, jadi kadesah menjual barang yang mana barang itu memiliki manfaat, tapi manfaatnya tidak dilegalkan, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan oleh syariat. Contohnya tadi seperti alat musik yang diharamkan. Nah, lalu kita perlu tahu apa kira-kira alat musik yang diharamkan kan? Karena kada semua alat musik itu diharamkan. Ada yang dibolehkan, bahkan ada yang disunahkan, ada yang hanya dimakruhkan, dan ada yang diharamkan. Jadi apa saja kira-kira alat musik yang diharamkan? Jadi kesimpulannya, masalah alat musik ini nih, masalah alat musik ini banyak benar khilafnya, banyak benar pendapat ulama. Ini ada kitab ngarannya tadi ada ulun membaca Kafurra'a an Muharramatil Lahwi Wasima. Kitab yang menjelaskan tentang seputar alat musik dan hal-hal yang berkaitan lawan alat musik seperti hukum bejugit, hukum menyanyi, hukum alat segala jenis alat musik, dan di kitab sini juga dijelaskan hukum tentang berbagai macam jenis permainan. Lalu kesimpulannya tentang masalah alat musik ini, hampir semua alat musik itu ada khilaf. Jadi ada satu pendapat. Jadi ada beberapa pendapat di satu alat musik saja ada beberapa pendapat. Dan itu pendapatnya bukan hanya 2 dan 3, tapi bahkan banyak benar. Nah, cuman sebagian alat musik itu ada yang lebih banyak mengharamkan, ada yang lebih banyak menghalalkan, itu saja. Adapun alat musik yang mutlak haram nggak ada. Alat musik yang mutlak halal pun hampir gak ada juga. Sebanyak-banyaknya orang yang menghalalkan masih ada yang mengharamkan. Sebanyak-banyaknya orang yang mengharamkan alat musik masih ada yang menghalalkan. Di antara alat musik yang lebih banyak ulama menghalalkan daripada yang mengharamkan adalah terbang atau bahasa Indonesia rabbana karena. Nah, itu tuh memang ulama banyak juga khilafnya. Ada yang mengatakan main terbang itu boleh, ada sampai derajat sunnah boleh, dan meninggalkannya itu lebih baik. Ada juga pendapat yang mengatakan hukum terbang itu boleh, sunnah pada waktu-waktu hari bahagia seperti waktu pengantinan, sunnah menjatuh terbang. Waktu khitan, keselamatan apakah? Waktu menyambut orang datang musafir haji kah misalkan sunnah. Selain daripada itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ada juga pendapat yang mengatakan hukum main terbang itu haram apabila di masjid. Kalau di luar masjid itu masih boleh. Jadi masalah terbang ini banyak khilafnya, banyak benar pendapatnya. Cuman yang menghalalkan itu lebih banyak daripada yang mengharamkan. Ada juga alat musik yang mana ulama mengharamkan itu lebih banyak daripada yang menghalalkan. Apa diantaranya? Seperti seruling, gitar, ini nih piano, alat musik yang seperti ini ulama lebih banyak yang mengharamkan meskipun ada sebagian kecil yang menghalalkan. Gitar, seruling, apalagi tadi piano dan sejenisnya itu tuh ulama 4 mazhab. Bahasanya kalau pada salah di sini tadi ulama 4 mazhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i ini mengharamkan alat musik seperti gitar tadi deh. Dan masih ada yang menghalalkan ulama disebut Ibnu Hazm. Jadi yang ulun tahu satu-satunya ulama yang menghalalkan alat musik seruling, gitar tadi hanya Ibnu Hazm. Dan ulama khilaf, ulama berbeda pendapat tentang pendapatnya Ibnu Hazm. Apakah masih bisa diterima? Apakah masih bisa diamalkan pendapat Ibnu Hazm atau kada bisa? Ulama khilaf. Jadi ada yang mengatakan pendapat Ibnu Hazm meskipun membolehkan main gitar itu tetap pendapatnya tidak bisa dipakai. Ada juga yang mengatakan masih boleh dipakai. Nah, jadi walhasil seluruh alat musik itu sepengetahuan ulun kada ada yang hukumnya satu mutlak haram, kada ada. Mutlak halal pun kada ada juga. Cuman ada di antara alat musik itu yang lebih banyak ulama menghalalkan, ada juga yang ulama lebih banyak mengharamkan. Jadi alat musik nang ulama lebih banyak mengharamkan ini amun kau dihindari, ya kan? Amun kau dihindari main gitar, main seruling, main piano. Di antara ada yang mengharamkan juga gendang. Nah, gendang tuh ulama khilaf juga lah. Ada yang menghalalkan, ada yang makruh, ada yang halal. Yang haram pun yang mengatakan gendang itu haram, gendang yang seperti apa pulang yang haram? Khilaf pulang.
Kada beretan, oh gendang yang seperti ini yang haram. Jadi ulama yang lain gendang yang seperti itu yang haram. Jadi kesimpulannya masalah musik ini sangat-sangat luas benar. Sehingga kita kada kawa memutuskan hukum oh ini haram, ini halal, kada kawa secara mutlak. Cuman saran ulun, alat musik yang kebanyakan ulama mengharamkan lebih baik dihindari. Walaupun ketika kita ada melihat orang main alat musik, kan terkadang ada. Ulama main gitar kan terkadang ada. Bahkan habaib main gitar pun ada. Bagaimana itu? Nah kita kalau menanggapi, oh karena ada yang membolehkan, biar saja mereka kan. Ada jadi masalah. Kalau kita mengkawa kita tinggalkan. Karena ulama lebih banyak yang mengharamkan. Nah itu tadi masalah seputar masalah alat musik. Yang mana kan tadi berkaitan lawan jual beli. Jual beli tadi syaratnya barang yang kita jual atau alat yang kita jadikan bayaran itu harus ada manfaatnya, dan manfaatnya itu harus halal menurut syariat. Nah, apalagi contoh benda yang memiliki manfaat tapi manfaatnya itu haram sehingga dijual belikan tidak sah, yaitu seperti patung atau boneka makhluk hidup yang bernyawa. Nah, inilah patung atau boneka, tapi boneka ini bentuknya adalah berbentuk makhluk yang memiliki nyawa dan bentuknya sempurna. Adalah kira-kira boneka yang bentuknya makhluk hidup. Jadi kalau boneka patung tapi bentuknya bukan makhluk hidup, ini halal. Boneka apa misalkan? Boneka bentuk semangka, halal aja nih. Boneka bentuk nanas misalkan, boneka bentuk bulan, boneka bentuk pohon, ini halal. Tapi kalau boneka bentuknya makhluk hidup dan sempurna seikungan awaknya lah, maka ini hukumnya haram. Kenapa? Boneka apa misalkan? Boneka kuda, boneka apa lagi banyak kan makhluk hidup nih. Nah ini hukumnya haram. Bahkan kata Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Tafsirul Ahkam beliau, keharaman patung atau boneka yang seperti itu disepakati keharamannya kata beliau. Kecuali kada lengkap bentuknya, misalkan kepalanya aja atau separuh awak, separuh badan. Ada boneka separuh badan, ular boneka misalkan, cuman separuh badan, atau boneka kuda separuh badan aja. Sekira-kira seandainya ditakdirkan itu kada boneka, beneran makhluk hidup, beneran kudanya kada hidup, kepalanya aja kada, nah itu halal. Tapi kalau ada boneka atau patung, yang boneka itu termasuk patung juga. Nah cuman kita menyebut boneka bentuknya lengkap dan makhluk hidup, maka itu hukumnya diharamkan. Bahkan Jarulun tadi kata si Ali As-Sabuni dalam kitab Tafsirul Ahkam beliau, ini keharamannya ijma ulama, dan ini sering kita kada sadar, sering kita kada ingat. Bahkan terkadang di motor-motor tuan guru macam-macam boneka. Yang kalau di muka supir orang lihat aja macam-macam boneka makhluk hidup. Cakanya bonekanya bukan makhluk hidup, boneka bentuk semangka kah, bentuk pisang kah, kada jadi masalah. Ini boneka makhluk hidup orang lihat aja. Nah mungkin sidin sepengetahuan ulun itu kada ada yang membolehkan. Kenapa sidin tuan guru masih menggawe? Mungkin sidin kada ingat saja. Nah cuman boneka bagi anak-anak masih dibolehkan bagi anak-anak perempuan. Jadi kalau anak memberi hadiah boneka gesan anak kita ada binian, nah ini kalau masih halus masih dibolehkan. Tapi kalau sudah ganal kada boleh lagi. Lalu kayak apa caranya? Dirantas boneka itu dibagi dua kah, supaya bentuknya kada sempurna lagi. Jadi meskipun boneka ini bentuknya di dunia asli kada ada. Boneka misalkan bentuknya kuda, dunia asli kan ada kuda. Ini meskipun boneka di dunia nyata kada ada seperti itu bentuknya. Boneka SpongeBob misalkan, SpongeBob makhluk hidup kalau, cuman di dunia nyata faktanya gak ada yang seperti itu. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Jawazir itu tetap diharamkan. Nah tetap diharamkan. Jadi kalau kita hendak memberi anak boneka tapi anak binian, anak lakian tetap pada boleh. Anak halus bibinian ini dibolehkan main boneka. Untuk apa? Inya kan bibinian itu main bonekanya bermainan kisah maragu anak. Ini melatihnya kita nantinya menjadi ibu rumah tangga. Nah tapi kalau sudah ganal kada boleh lagi main boneka. Bonekanya apa kayak apa? Kita hancur, kita belah dua kah, atau kita ulah kayak apakah supaya bentuknya jangan sempurna lagi. Jadi ulah bantal aja kah lagi kan sisanya. Nah jangan berbentuk sempurna lagi. Jadi amun bini jangan pekarakan boneka nang makhluk hidup doh. Oh, ganal-ganal boneka. Yang berjualan amun kawa jangan berjualan boneka aja.
kecuali kita menjuali gesan siapa tadi, gesan anak-anak yang dihalalkan. Karena boneka itu diharamkan tadi karena itu termasuk jenis patung yang diharamkan. Jadi patung di dalam syariat kita agama Islam, dalam mazhab Syafi'i lebih khusus, itu dibolehkan dengan syarat apabila patungnya tadi bukan makhluk hidup seperti bentuk buah-buahan, bentuk pohon, itu kada apa-apa. Yang kedua yang dihalalkan tuh makhluk hidup tapi kada berbentuk sempurna, kepalanya aja kah atau separuh badan ini masih boleh. Sekira-kira kalau dengan bentuk seperti itu inya kada hidup kalau asli. Tapi seandainya hidup, misalkan ada boneka kuda tapi yang kada ada hanya betisnya, kemungkinan kan kuda kada ada betis masih hidup. Nah ini tetap diharamkan. Tetap diharamkan. Bahkan jar ulun tadi napa keharamannya ini menurut si alias sabuni disepakati para ulama. Nah kembali tadi, jadi kada sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya atau ada memiliki manfaat cuman manfaatnya itu diharamkan oleh syariat, oleh agama. Seperti tadi napa menjual alat musik yang diharamkan. Nah cuman sudah menjelaskan hampir seluruh alat musik itu ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Seperti patung atau boneka makhluk yang bernyawa dan lainnya tadi. Dan tidak sah juga menjadikan itu semua sebagai alat untuk membayar belanjaan. Nah jadi kita jadikan barang jualan kada sah, kita jadikan alat pembayaran untuk kita membeli sesuatu kada sah juga. Sesuatu yang kada ada manfaatnya tadi, atau memiliki manfaat cuman manfaatnya diharamkan. Karena syarat barang yang kita jual, syarat alat yang kita jadikan pembayaran tadi harus ada manfaat menurut syariat. Berarti kalau menurut syariat itu kan manfaatnya harus halal, sehingga manfaat yang haram gak ada kawa. Dan tidak sah juga menjual barang yang bukan miliknya atau membeli dengan bayaran yang bukan miliknya dan kita kada diwakilkan oleh si pemiliknya. Nah ini kada sah juga. Orang kada ada menyuruh kita menjual, tiba-tiba kita menjualkan barangnya. Nah ini kada sah juga. Meskipun barang itu milik laki kita sendiri, ini barang ampun laki kita, tiba-tiba ada orang belanja kita menjualkan. Kalau lakinya setuju aja kada apa-apa lah, lakinya mengizinkan saja. Ini kalau lakinya kada senang, kada hakun dijual barangnya tadi, maka jual belinya kada sah. Atau barang itu milik bininya sendiri, ada bini beisi perhiasan kah, misalkan perhiasan bini lah, lain perhiasan laki yang diikuti bini, ini memang perhiasan bini. Atau kendaraan bini tiba-tiba dijual laki, kalau bini kada mengizinkan barang itu dijual kada sah. Tapi kalau diizinkan sah. Atau meskipun milik anaknya seorang atau milik kuitannya seorang, ada kuitan kita berisi kendaraan hanya bisa menjual. Kalau kuitannya mengizinkan kada apa-apa. Tapi kalau kuitannya kada mengizinkan, nah maka jual belinya tidak sah. Karena syarat barang yang kita jual tadi syaratnya harus dikuasai oleh si penjual. Baik menguasai itu karena memang itu barang itu milik dia, atau barang itu diwakilkan oleh si pemiliknya sudah. Jadi menjual barang orang lain tanpa izin daripada si pemiliknya itu tidak sah. Dan tidak sah juga menjual barang yang tidak bisa diserahkan atau diambil oleh si pemilik, si pembelinya. Di antara syarat barang yang boleh kita jual tadi mampu diserahkan atau mampu diambil oleh si pembeli, sehingga tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan atau tidak bisa diambil oleh si pembelinya, seperti ikan yang ada di kolam atau yang ada di telaga, yang ada di sumur. Jar si pemilik sumur, jar pemilik kolam, ku jual iwak ikan yang ada di kolam itu, kolamnya ganal, seorang aja kada mau menangkap, apalagi si pembeli, nah itu kada sah. Jadi kayak apa, tangkap dulu kan, sudah kau tangkap hanya dijual. Atau kada saja menjual burung yang terbang. Aku ada bisi burung tadi jah, burung merak, larang harganya cuma terbang sudah sih bakun nukari. Nah kada sah, tangkap dulu burungnya. Nah apalagi kada sah juga menjual janin yang masih ada di kandungan binatang. Kalau kita ada bisi sapi misalkan, lalu betianan sapinya, ada orang nak nukari, aku gina nukari anaknya toh, ayo aku jual berapa, 1 juta, bakat langsung, ada sah. Kenapa nih, karena kalau diserahkan masih dalam barut. Bispa kayak apa, tunggu kena dulu bakatnya, keluarakan dulu, sampai akan lahir dulu. Dan tidak sah juga menjual barang yang tidak bisa diserahkan secara syarak. Jadi ada barang
secara faktanya kita kau aja menyerahkan, cuman secara syara melarang barang itu diserahkan. Ada apa contohnya? Seperti barang yang kita gadaikan. Misalkan ulun ada bisi hutang wadah pian, sebagai jaminannya ulun serahkan misalkan apa kendaraan ulun, hutang 5 juta jaminannya kendaraan. Nah maka bagi ulun kada boleh menjual kendaraan itu kepada seseorang, meskipun kan secara faktanya ulun kau aja menyerahkan kendaraan itu, imbau ulun ambil duit kendaraan ulun jok, cuman karena kendaraan tadi sudah tergadaikan sehingga ulun kada boleh menjualnya tanpa izin orang yang menerima gadai. Nah apalagi di antara barang kalau ulun misalkan bisa hutang tadilah pada pian sebagai jaminannya kendaraan, sampai tempo hutang ulun sebulan misalkan ulun kada kau bayar, pian boleh menjual kendaraan ulun. Pian boleh menjual kendaraan ulun untuk dijadikan bayaran. Tapi kalau nya hutang belum sampai, ulun hendak menjual kendaraan yang sudah menjadi gadaian tadi, ini kada sah. Kenapa? Karena secara syara barang yang sudah digadaikan itu tidak bisa dipindah kepemilikannya tanpa izin orang yang menerima gadai. Nah apalagi barang yang tidak bisa diserahkan sehingga dijual tidak sah, seperti barang wakaf. Barang wakaf itu, yang namanya wakaf itu tidak boleh lagi ditransaksikan, dijual kada boleh, ditransaksikan yang sifatnya menghilangkan kepemilikan, dihibahkan kada boleh lagi, dijual kada boleh, sehingga wakaf itu tidak bisa dijual. Cuman yang seperti apa kina pengertian wakaf di dalam mazhab Syafi'i? Nah ini nih perlu juga kina ada kajiannya. Kan mau kalau ada dapat sumbangan 100 juta hendak nukar karpet misalkan, tiba-tiba lebihan lalu dijual ke masjid lain, bolehlah itu, bolehlah kadakah? Soalnya kalau di dalam mazhab kita mazhab Syafi'i yang namanya wakaf itu harus barang yang diserahkan. Kalau duit itu ngarannya kada wakaf. Nah jadi kalau barang wakaf itu kada bisa dijual lah. Yang namanya wakaf di dalam mazhab Syafi'i barangnya yang diserahkan. Bawa wakaf semennya yang diserahkan, kada boleh duit. Kalau duit yang diserahkan itu namanya lain wakaf. Hendak bawa kap karpetnya yang diserahkan. Nah kalau orang sudah bawa kap karpet, bawa kap semen, itu tidak boleh lagi semennya, karpetnya dijual. Tapi kalau jurang, nah aku bawa kap tapi duit, nah ini lain wakaf orangnya. Sehingga boleh dijual apabila ada kemaslahatan. Boleh dijual apabila ada kemaslahatan. Jadi panitia samin ini sudah 3 tahun negara di sini. Tak pakai gada kami kesan nggak mau memakai, digunakan bako baik dijual orang butuhkan. Nah berarti ada maslahatnya kan? Bolehlah itu, boleh. Karena apa? Karena itu hakikatnya bukan wakaf. Karena orang mau unjuki duit, bukan mau unjuki semennya. Nah ini. Nah jadi tadi di antara syarat barang yang boleh dijual belikan itu adalah barang itu mampu diserahkan atau diambil oleh si pembeli. Sehingga barang yang tidak bisa diserahkan tidak bisa dijual. Atau bisa diserahkan menurut secara fakta, tapi secara syariat itu dianggap tidak kawat diserahkan, seperti barang gadaian tadi, barang wakaf. Atau tidak sah juga menjual karena tidak mampu diserahkan, menjual seorang anak binatang kita jual tanpa lawan induknya, tanpa lawan mamanya. Padahal si anak daripada binatang ini masih tidak bisa hidup tanpa meminum air susu daripada induknya misalkan. Nah ini kada boleh lah, karena memisah binatang, amunnya binatang yang anak tuh masih membutuhkan si mamanya, masih membutuhkan induknya, dalam artian si anak ini kada kawa hidup tanpa dengan induknya dulu. Semasa itu tidak bisa dijual, semasa itu dipisahkan haram sehingga tidak bisa dijual. Jadi mun anak jual langsung lawan mamanya aja keduanya, kada boleh mamanya aja dijual atau menjual anaknya aja misalkan. Nah harus keduanya, kecuali si anak tadi sudah bisa hidup tanpa mamanya. Nya hendak minum susu kau aja diganti lawan air biasa, inya makan kau aja diambilkan rumput misalkan. Nah ini boleh ya sudah. Dan diantara syarat yang boleh kita jual belikan tadi adalah barang itu sudah diqabat atau sudah diterima daripada pemilik sebelumnya. Sehingga menjual barang yang belum diterima, barang yang belum diqabat, ini tidak sah. Jadi misalkan kayak ini, nah ini mungkin sering terjadi di pasar. Nah ini ulun sampaikan, mudah-mudahan yang mana selama ini salah cara jual belinya bisa diperbaiki. Nah kayak apa? Jadi misalkan ulun hendak nukar barang, ada orang datang kan dari kampung bawa barang apa misalkan jagung, berapa karung misalkan, jalur berapa jagung.
sekarang aja 200.000 ulun nukarnya jadi ulun beritaan berapa karong 10 karong jadi orang menjadi 2 juta misalkan. Ini barang jagung ini belum ulun ambil lagi, lalu tiba-tiba ulun mencari si pembeli yang lain, hendak menjual nih supaya ulun jual jagung yang sekarang nih yang asalnya 200.000 jadi 250 misalkan, cari temuan pernah jalan pian nukari jagung ulun tuh ada jagung ulun di sana tuh, jadi orang berapa sih harganya, jadi ulun sekarangnya 2.500.000 berapa karong jadi orang, jadi ulun 10 karong, ayo aku nukarnya jadi orang, lalu berakad. Nah maka jual beli ulun kepada orang baru tadi, ulun menjual jagung tadi ini kadesah. Kenapa kadesah? Karena jagung yang ulun tukari tadi belum berpindah kepemilikannya, masih milik orang yang membawa dari kampung tadi, masih milik orang yang membawa dari kampung nang bermotor tadi. Jadi harus diterima dulu jagung itu, harus dikabat dulu, sehingga kalau belum dikabat itu kepemilikannya belum berpindah, masih milik orang, sehingga ulun tidak boleh menjual. Nah jadi kadesah jual belinya itu. Amunnya kadesah bang bagaimana perbuatannya itu haram, karena melakukan transaksi kada sesuai lawan undang-undang syariat. Dan kias saja lagi kepada selain jagung kan banyak aja, iwakah apakah lagi. Jadi harus diterima dahulu ketika kita nukar sesuatu, terima dulu. Bila sudah diterima hanya kita mencari pelanggan baru, kita cari pembeli baru. Lalu kayak apa cara mengkabat barang yang kita beli tadi sehingga kepemilikannya pindah sudah. Cara mengkabat barang yang kita beli ini tergantung jenis barangnya. Kalau barang itu bisa diambil dengan tangan, nah maka barang itu hanya berpindah kepemilikannya apabila ulun ambil. Nah ini aqua kan, ulun nukarnya berapa aqua 500 jadi orang, ulun bayari duitnya. Selama aqua belum ulun ambil, ini masih lain ampun ulun, masih milik penjual. Meskipun ulun sudah bayar duit, kenapa belum dikabat, belum diterima, belum diambil. Cara mengambilnya, kalau barang itu bisa diambil dengan tangan seperti ini, harus diambil dulu. Harus diambil dulu. Bilanya ulun belum menerima, tiba-tiba ulun jual kepada orang lain, kadesah jual beli ulun. Harus ulun terima dulu, hanya ulun jual. Nah ini kalau barang itu bisa diambil dengan tangan. Tapi kalau barang yang kita beli itu tidak bisa diambil dengan tangan, bahkan tidak bisa dipindah, digerakkan sedikit juga pun, bagaimana cara mengkabatnya? Apa contohnya? Nukar rumah. Kenapa? Kalau rumah diambil, dipindah ada kau juga kan? Nukar tanah. Kayak apa caranya tuh? Kalau nukar rumah, maka rumah itu harus dikusungkan dulu daripada barang-barang ampun pemilik rumah. Misalkan pian besi rumah menjual ada ulun, sudah transaksi berapa julun? 200 juta. Nah julun duitnya 200 juta. Rumah itu statusnya masih milik pian selama belum ulun terima. Kayak apa cara menerima rumah? Barang-barang pian yang ada dalam rumah ambil dulu, keluarkan. Habis itu selesai itu napa? Serahkan kuncinya pada ulun. Nah bila sudah kayak itu hanya ulun rumah itu jadi milik ulun, terserah ulun lagi hendak ulun jual ke lain kah? Hendak ulun pinjamakan kah? Hendak ulun sewakan. Nah selama rumah itu belum ulun kabat, maka kepemilikan kada pindah, sehingga jual belinya kada sah. Nah ini itu kalau barang itu tidak bisa diambil dengan tangan dan tidak bisa dipindah. Tapi kalau barang itu bisa dipindah, bagaimana cara mengkabatnya? Dengan digeser. Nukar kendaraan kalau digeser ada kawawang diangkat ya kan, barat kendaraan. Jadi kayak apa caranya? Hanya hasil mengkabat itu apabila kendaraannya, mobilnya ulun pindah, ulun geser dahulu. Selama tidak digeser, selama tidak dipindah, barang itu masih bukan milik si pembeli, tapi milik si penjual. Sehingga kalau si pembeli hendak menjual kepada orang lain, nah ini kada sah. Nah, ini masalah barang. Dan pembahasannya sebenarnya masih panjang, dan undangan tadi bisa sudah masuk ya lah. Ya kah? Jadi mungkin malam ini pembahasan kita sebenarnya belum tuntas masalah apa saja barang yang boleh dijual belikan dan apa saja benda yang boleh kita jadikan alat pembayaran. Jadi mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu, dan insya Allah kita tuntaskan ini pada pertemuan berikutnya, dan baru nanti insya Allah kita buka kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya. Kalau untuk malam ini mungkin karena waktu Isya sudah masuk dan karena pembahasan kita belum tuntas juga, jadi mungkin malam ini tidak ada pertanyaan dulu bagi jemaah ya kan. Jadi cukup sampai sekian dulu. Salah khilafnya mohon maaf. Mudahan apa yang
kita dengar bersama, kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan ini berfaedah bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim min ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. La manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.